Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Herul Muhijat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, semester 2 non-reguler. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah Hukum Pidana Lanjutan yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta asisten dosen Dr. Emredi Adid Hayadi SHMH, yaitu materi tentang bab 1 lanjutan dari pertemuan kemarin, yaitu alasan MPT mencantumkan unsur ketiga dalam pasal 53 KUHP adalah 1. Untuk menjamin agar orang yang mengundurkan diri secara sukarela dalam melakukan kejahatan tindak pidana. Yang kedua, mencegah atau preventif dengan adanya jaminan tindak pidana. Orang yang telah memulai kejahatannya diharapkan mengurungkan perbuatannya. Maka atas alasan tersebut, menurut pendapat bahwa dapat dijadikan alasan penghapus pidana, lalu alasan pemaaf, dan alasan penghapus penuntutan. Percobaan mampu atau tidak mampu. Percobaan tidak muncul apabila perbuatan pelaksanaannya telah dilakukan, tetapi delik yang dituju tidak sesuai atau akibat yang terlarang menurut undang-undang tidak munculnya aturan tidak mempunyai objek perbedaannya. Ada pada percobaan objektif yang memberatkan pada sifat berbahaya perbuatan, sedangkan teori subjektif memiliki pada terbahayanya sifat batin atau watak pelaku tindak pidana. MPT membedakan antara percobaan yang tidak mampu karena alatnya, yaitu tidak mampu mutlak atau absolut, atau tidak mungkin akan muncul delik. Lalu tidak mampu relatif atau tidak timbul delik selesai. Pemindahan terhadap percobaan, yaitu percobaan terhadap kejahatan diatur dalam pasal 53 KUHP pasal 2. Maksimum pidana dikurangi sepertiga. Lalu pasal 53 ayat 3 untuk ancaman pidana mati atau seumur hidup, maka maksimum pidana untuk percobaan 15 tahun. Lalu dalam pasal 53 percobaan dalam pelanggaran tindak pidana, lalu pengecualian tindak pidana kejahatan diatur dalam buku 2 tetapi tidak dipidana, yaitu pasal 184, 302, 351 ayat 5, 352 ayat 2. Keempat, pasal tidak dapat dipidana karena sanksinya sangat ringan, di bawah 1 tahun. Kenapa ada dalam KUHP? Untuk kepastian hukum, pegangan untuk aparat. Percobaan di luar KUHP, yang pertama diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Oktober 1995 tentang narkotika. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. Yang terakhir, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Umumnya tindak pidana di luar KUHP atau khusus tidak berlaku atau tidak mengenal percobaan dianggap perbuatan selesai. Mungkin cukup sekian review dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.